Tentara bayaran Inggris tertangkap pasukan Vladimir Putin bakal dieksekusi regu tembak Moskow. Tentara bayaran Inggris tertangkap pasukan Vladimir Putin bakal dieksekusi regu tembak Moskow. 2 dari 3 tentara Inggris yang bertempur membela Ukraina melawan Rusia terancam hukuman mati. Sean Pinner 48 tahun dan Andrew Hill 35 tahun yang tertangkap oleh prajurit Kremlin ada dalam daftar tawanan yang akan dieksekusi. Kedua warga Inggris itu sudah dicap sebagai tentara bayaran. Mereka didakwa melakukan kejahatan terhadap warga sipil Donetsk. Satu warga Inggris lainnya, Aiden Aslin 28 tahun yang menyerah kepada pasukan Vladimir Putin, belum jelas nasibnya. Namun Aiden tidak tercantum dalam daftar tawaran perang yang menghadapi persidangan. Namun sebelumnya nama Aiden Aslin sempat disebut-sebut bakal diajukan kepada regu tembak Moskow. Sebelum tertangkap, 3 warga negara Inggris itu bergabung dengan marinir Ukraina bertempur di Mariupol. Pejabat Jaksa Agung Viktor Gavrilov mengatakan dalam sebuah video, kesaksian rinci dari warga Inggris Sean Pinner dan Andrew Hill sudah diperoleh oleh petugas kantor Kejaksaan Agung DPR. Keterlibatan mereka dalam melakukan tindakan melanggar hukum telah ditetapkan, ungkap Viktor Gavrilov yang dikutip The Sun. Kasus pidana terhadap tentara bayaran yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan operasi tempur terhadap DPR selesai. Bahkan kasus telah diajukan ke pengadilan untuk diadili berdasarkan nilai kasus. Akibatnya hukuman mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kondisi perang. Dia tidak menyebut Aslin yang sudah ditahan sebelumnya dan memperingatkan hukuman maksimalnya adalah mati. Pada bulan April, Pinner tampak lelah ketika dia mengakui bahwa dia memahami tuduhan terhadapnya, tapi dia tidak terlihat mengaku bersalah. Awal bulan ini Pinner dan Aslin telah diberitahu oleh jaksa Andrei sepihak bahwa mereka telah melakukan sejumlah kejahatan terhadap warga sipil rakyat Donetsk. Dia berkata hukuman maksimum untuk kejahatan itu adalah hukuman mati. Aslin dan Pinner yang bertempur dengan marinir ke-36 Ukraina telah tinggal di Ukraina selama beberapa waktu dan merupakan anggota militer yang dibayar penuh. Aslin bergabung dengan marinir pada 2018, sementara Pinner pindah ke Mariupol 4 tahun lalu untuk bersama istri keduanya, Larissa, ketika ia bergabung dengan Angkatan Darat Ukraina sebagai prajurit kontrak. Hill, ayah 4 anak dari Plymouth, diarak oleh Rusia di TV nasional bulan lalu karena tampak terluka dengan perban di kepala dan lengan kirinya digendong. Dia tampak lelah dan ketakutan, terus menundukkan kepalanya ketika dia melihat ke lantai. Sesekali melirik dengan gugup ketika dia bertanya apakah dia akan kembali ke Inggris. Rusia temukan ruang penyiksaan di dekat Kherson, lihat videonya. Penyelidik dari Rusia dan Donbas mengumpulkan banyak bukti atas dugaan kejahatan perang oleh formasi neo-Nazi Ukraina terhadap pasukan Rusia, pejuang milisi Donbas dan warga sipil sejak 2014. Setelah Moskow memulai operasinya untuk mendemilitarisasi Ukraina, bukti tambahan dari kejahatan tersebut telah muncul. Pasukan keamanan Rusia yang beroperasi di wilayah Kherson yang dibebaskan telah menemukan ruang penyiksaan darurat yang diyakini telah digunakan para pejuang neo-Nazi atau militer Ukraina. Satu sumber dinas keamanan mengatakan kepada Sputnik bahwa fasilitas yang berisi jasad seorang pria berseragam militer Rusia dengan kakinya dipotong dan dicurigai untuk diledakkan ditemukan di desa Zelenovka sekitar 7 km timur laut kota Kherson. Mayat yang dicurigai mungkin milik seorang prajurit Rusia ditemukan di ruang bawah tanah kafe pinggir jalan Old Oak di sepanjang jalan raya M14 di Zelenovka. Tubuhnya memiliki sisa pakaian militer khusus yang digunakan angkatan bersenjata Rusia. Tubuhnya tidak memiliki kaki, menunjukkan tanda penyiksaan dan memiliki celah laring, ungkap sumber tersebut.
Mayat itu dikatakan telah ditemukan tergeletak di ranjau anti-tank dengan TNT, juga ditempatkan di area tersebut dengan pengaturan yang tampaknya dimaksudkan untuk membunuh siapapun yang menemukannya. Jarum suntik mungkin untuk narkotika dan sejumlah besar kotak plastik yang digunakan untuk menyimpan sistem anti-tank Javelin buatan Amerika Serikat juga ditemukan berserakan di sekitar halaman kafe. Penyelidik memberi Sputnik video dari tempat kejadian. Pihak berwenang di Rusia dan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan bukti atas dugaan kejahatan perang oleh batalion ultranasionalis Ukraina dan tentara reguler di Donbas, termasuk penyiksaan dan pembunuhan warga sipil dan milisi Donbas dalam jaringan penjara Rusia. Setelah Rusia memulai operasi militernya di Ukraina pada Februari, bukti baru kekejaman batalion neo-Nazi mulai muncul. Kali ini terhadap pasukan Rusia yang ditangkap. Pada akhir Maret, pasukan Ukraina atau sekutu Ukraina merekam dan memposting video mereka berpose dengan apa yang tampak seperti tawanan perang Rusia tergeletak di genangan darah dengan tangan terkait dengan satu tentara ditembak mati di depan kamera. Bulan lalu, seorang tentara bayaran mengkonfirmasi ke media Denmark bahwa pasukan Ukraina membunuh tawanan perang Rusia. Nasionalis yang tergabung dalam formasi tentara Ukraina juga telah dibunuh melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap mereka sendiri. Bulan lalu, seorang prajurit Ukraina yang ditangkap pasukan milisi rakyat Rusia dan Lugansk mengatakan gerilyawan dari batalion sektor kanan telah membentuk detasemen pemblokiran di unitnya, mengecam akan membunuh siapa saja yang berlari ke arah yang salah selama pertempuran setelah pasukan Ukraina mulai menyerah secara massal.